Terserah kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang pemimpin dan kepemimpinan yang ditulis oleh Profesor Dr. Bagus Takwin, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kepemimpinan yang lahir dan berkembang dalam interaksi manusia untuk mencapai tujuan bersama selalu mementingkan sinergi berbagai aspek dari kondisi itu. Pada prakteknya, semua aspek dan faktor itu saling menjalin membentuk gaya, pola, dan struktur kepemimpinan. Oleh karena itu, kepemimpinan menjadi hal yang sangat kompleks dan tidak dapat dipahami lepas dari konteksnya. Menumbuhkan kepemimpinan. Setelah mengenali aspek dan faktor kepemimpinan, kita dapat mencari tahu bagaimana kepemimpinan dapat ditumbuhkan, dipelajari, dan dikuasai. Untuk menumbuhkan kepemimpinan pada diri seseorang, pertama-tama yang itu harus mengenal konteks tempat ia hidup. Dan kata lain, ia harus memahami kondisi interaksi manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ia pun tentu saja harus memahami aspek dan faktor kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai proses dan selalu tampil sebagai sebuah relasi dengan kelompok manusia menuntut orang itu untuk masuk dalam kelompok terlibat dan mengambil tindakan aktif di sana. Seperti belajar berenang atau mengendarai sepeda, orang harus menyertakan tindakan praktis untuk dapat memiliki kemampuan kepemimpinan. Nah, ini penting ini. Harus ada latihan itu, ya. Tidak bisa membaca buku doang, lalu tentang yang ditulis oleh ahli apa pemenang Nobel berenang atau sepeda, lalu kita menjadi apa eh, mengerti tentang berenang dan bersepeda. Pembelajaran teoritis saja tidak mungkin menghasilkan penguasaan tentang kepemimpinan. Belajar kepemimpinan adalah melakukan tindakan kepemimpinan. Belajar kepemimpinan adalah langsung mempraktekkan kemampuan kepemimpinan di lapangan. Ya. Nah, tidak ada kerangka tindakan atau seperangkat panduan praktis bagi kepemimpinan karena setiap konteks akan menuntut tindakan yang berbeda. Tidak ada resep bagi kepemimpinan dan bagaimana menjadi pemimpin. Seperti pesilat yang tidak lagi mengingat jurus saat bertarung. Ikut saja dalam irama pertarungan dan bereaksi secara spontan menanggapi lawan. Pemimpin bertindak dalam konteks yang melingkupinya, menanggapi masalah yang datang bertubi-tubi, mengambil keputusan dengan pertimbangan berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi. Seperti seorang pendaki yang menjadikan medan pendakian dasar pertimbangannya. Seorang pemimpin menjadikan kondisi interaksi manusia tempat ia berada sebagai pijakan bagi tindakan-tindakannya. Kepemimpinan adalah kesadaran akan keberadaan diri di tengah interaksi manusia. Pemahaman menyeluruh tentang konteks psikologis, sosial budaya, historis, geografis, teknis, ekonomis. Kesiapan menanggapi berbagai kejadian, kecermatan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, kesikapan tindakan, kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, keselarasan yang mempertemukan kepentingan berbagai pihak, serta sinergi keseluruhan unsur dalam proses pencapaian tujuan bersama. Ya. Yang dibutuhkan oleh kepemimpinan adalah strategi dan kesiapan psikologi. Strategi terwujud dalam kerangka pikiran, frame of reference, ya, kerangka orientasi, peta kognitif atau skema yang memberi petunjuk tentang berbagai kemungkinan tindakan kepemimpinan dan berbagai situasi. Strategi ini
didasari pada kesiapan psikologis yang dibutuhkan oleh kepemimpinan. Setidaknya ada 3 kualitas psikologis yang menjadi unsur dari kesiapan psikologis, yaitu keterbukaan pikiran, kedua kemampuan berpikir kritis, dan 3 kreativitas. Keterbukaan pikiran dibutuhkan untuk memahami konteks kepemimpinan secara menyeluruh, mengingat konteks kepemimpinan adalah suatu kondisi dinamis yang terus bergerak dan berubah. Maka pemahaman terhadapnya harus dilakukan secara terus-menerus. Tanpa keterbukaan pikiran, sulit bagi seseorang untuk mencermati secara menyeluruh proses pergerakan dan perubahan itu. Kegiatan pemahaman dan pencermatan ini di sini adalah kegiatan berpikir, menalar pergerakan dan perubahan serta pengaruhnya terhadap proses pencapaian tujuan bersama. Oleh karena itu, keterlibatan pemikiran yang terbuka menjadi penting dalam kepemimpinan. Ya. Berpikir kritis dibutuhkan dalam pengolahan informasi dan pembuatan keputusan. Setiap saat seorang yang terlibat dalam kepemimpinan selalu berhadapan dengan informasi baik yang dari hasil observasi, media massa, iklan, buku, juga dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Informasi digunakan untuk membuat analisis dan kesimpulan yang akan dituangkan dalam penentuan berbagai keputusan. Setiap orang bisa salah dalam mengambil kesimpulan atau keputusan karena menggunakan informasi yang tidak tepat. Seorang yang ingin menguasai kepemimpinan perlu melatih kemampuannya menimbang informasi secara cermat agar saat terjun ke masyarakat ia dapat memberikan masukan-masukan yang tepat dan membantu masyarakatnya terhindar dari kerugian akibat kesalahan menggunakan informasi. Ya. Yang benar ya, memberi informasi yang benar. Informasi yang benar sangat membantu dalam mengambil keputusan yang tepat. Berpikir kritis di sini didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan secara aktif, sistematis, dan mengikuti prinsip-prinsip logika serta mempertimbangkan berbagai sudut pandang untuk memahami dan mengevaluasi suatu informasi dengan tujuan menentukan apakah informasi itu diterima, ditolak, dan ditangguhkan penilaiannya. Dengan melakukan pertimbangan yang hati-hati dan cermat sebelum memberi penilaian atau judgment, seseorang bisa terhindar dari penggunaan informasi yang menyesatkan. Inti dari berpikir kritis adalah tidak begitu saja menerima sesuatu apa adanya. Seseorang yang berpikir kritis akan menanggapi secara hati-hati informasi-informasi yang diperolehnya. Sebelum ia mengambil keputusan tentang sebuah informasi, ia terlebih dulu menimbang-nimbang informasi itu dengan cermat, sistematis, dan memanfaatkan informasi tambahan yang mungkin ia peroleh. Ya. Kualitas berikutnya adalah kreativitas. Pengertian kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data atau informasi yang tersedia. Dilakukan melalui kegiatan menemukan berbagai kemungkinan solusi serta didasarkan pada kriteria kriteria kelancaran, keaslian, keluasan, kemampuan mengelaborasi dan mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan kombinasi baru yang dihasilkan yang dihasilkan ya. Kepemimpinan menuntut kemampuan itu untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam usaha pencapaian tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Secara umum, kreativitas dibutuhkan untuk menciptakan hal-hal baru yang menjawab masalah dan tuntutan pemenuhan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Pada awalnya,
adalah adanya kesenjangan antara yang diinginkan dengan kenyataan yang ada. Dengan kata lain, ada kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh apa yang ada kesenjangan antara kebutuhan dengan alat pemenuh kebutuhan. Ini menuntut seorang pemimpin untuk mengurangi, bahkan menghapus kesenjangan itu dengan menciptakan produk-produk baru. Produk-produk baru itu diharapkan kemudian dapat memenuhi kebutuhan. Selain produknya yang baru, cara-cara produksi teknik dan metode yang digunakan bisa dituntut untuk diperbarui. Hal ini berkaitan dengan efisiensi dan tingkat produktivitas kerja. Ya. Kita akhirin di sini dulu. Sampai jumpa lagi. Ya.